Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dukung dakwah digital Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin, jamaah duhur rahimakumullah. Wabil khusus Hadratil Mukarram Imam Besar Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang sama-sama kita hormati, pangarsa Al-Mukarram Bapak Haji Abah Bahrun Rifai. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dan melaksanakan ketaatan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kultum ini pun juga kita sama-sama berdoa semoga yang kita lihat sekeliling Masjid Iqomah ini, yang kita saksikan saat ini, sedang berada tahapan-tahapan renovasi masjid. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran dan Allah berikan kesehatan dan keselamatan kepada seluruh para pekerja yang melaksanakan tahapan-tahapan renovasi masjid yang kita cintai ini. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Hadirin jamaah duhur yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kultum singkat kali ini, insyaallah sekelumit kita akan membicarakan tentang tahun dan bulan Islam dalam konteks kekinian. Berangkat dari pemahaman dan sepengetahuan kita bahwa tahun ini yang digunakan oleh umat Islam adalah tahun Hijriah. Dan kita tahu secara historikal bahwa tahun Hijriah yang dipergunakan oleh seluruh umat Islam sampai sekarang ini dimulai ditetapkan tanggal 1 Hijriah itu di masa Khalifah Umar bin Khattab setelah menggantikan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau dilantik menjadi Amirul Mukminin setelah wafatnya 6 tahun baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditetapkannya tanggal 1 Hijriah, titik tolak dari hijrahnya baginda Nabi dari Mekah ke Madinah, atas usulan salah seorang gubernur pada waktu itu, gubernur di Basrah, yaitu Abu Musa al-Ash'ari. Dan sepengetahuan kita dan sepemahaman kita bahwa tahun Hijriah memiliki 12 bulan seperti tahun Masehi. Dan saat ini alhamdulillah Allah takdirkan kita berkumpul di masjid ini melaksanakan sholat duhur. Kita sekarang ini harus tahu bahwa kita berada di minggu kedua di bulan Islam di tahun Hijriah 1434 Hijriah, yaitu bulan Safar.
Sekarang kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Safar yang sering kita sebut dengan bulan Sapar. Ada anekdot saparengna gitu, Pak. Sekarang bulan Safar. Bulan Safar ini artinya kosong. Kata salah seorang ulama tafsir, Ibnu Katsir radhiyallahu an, ketika beliau menafsirkan salah satu ayat surah At-Taubah ayat 36, inna iddatas syuhuri indallah isna asara sahron fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arbatun hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan di situ, tetapi beliau menjelaskan tentang terkait dengan bulan Safar. Bulan Safar ini adalah bulan yang kosong. Artinya masyarakat Arab pada saat itu ketika terjadi bulan Safar, datang bulan Safar, mereka sering mengosongkan rumahnya dengan keperluan entah itu untuk berperang, berdagang, musafir dan lain sebagainya. Dan ironisnya pada saat itu hadirin, kita tahu bahwa masyarakat jahiliyah pada umumnya pada saat itu menyikapi bulan Safar itu adalah bulan sial. Pernah dengar itu? Datang bulan Safar itu bulan sial, bulan yang penuh dengan malapetaka, bulan yang penuh dengan musibah. Maka semua manusia pada saat itu umat jahiliyah sering menghindari bulan-bulan Safar. Tidak ada mengadakan kegiatan-kegiatan apapun karena mendatangkan kesialan. Kalau ada burung terbang di sebelah kiri, itu mitos itu. Katanya akan datang bencana kecil. Kalau datang burung terbang di sebelah kanan, akan datang bencana besar. Pada umumnya masyarakat jahiliyah seperti itu. Tapi dalam konteks kekinian pun juga kita sering mendengar, bahkan masih mendengar sampai saat ini. Saya kultum, masyarakat kita menganggap bulan Safar itu bulan sial. Pernah dengar ya? Kadang-kadang mau hajatan bulan Safar temenang hajat ayo nama gitu. Itu sering. Padahal kita tahu bulan Safar itu sama seperti bulan-bulan yang lain, Pak. Sama seperti bulan Muharram, bulan Rabiul Awal, bulan Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, sama. Itu seluruhnya 12 bulan yang Allah tentukan dalam hitungan Qamariyah, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun terjadi di bulan Safar ini banyak musibah, kalaupun terjadi seperti sampai saat ini masih ada kopi dan sebagainya, itu sudah ketentuan Allah. Ada orang yang ketabrak di bulan Safar, itu sudah takdirnya. Gitu. Bahkan bulan-bulan yang lain pun juga banyak musibah-musibah, tapi tidak dikaitkan dengan bulan Safar. Jadi kita sebagai masyarakat muslim yang taat kepada Allah, ketika datang bulan Safar dalam konteks kekinian, kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita ke hadirat Allah. Bahwa bulan dalam Islam, pandangan Islam tentunya sama, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan menganggap bulan Safar itu bulan sial. Bahkan kita tahu dalam sejarah baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menikah dengan Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid, itu terjadi di bulan Safar. Bahkan ketika beliau menikahkan Sayyidatuna Fatimah dengan Sayyidina Ali karamallahu wajah, itu pun juga bulan Safar. Bahkan ketika hijrahnya baginda Nabi Allah Muhammad dari Mekah ke Madinah, itu pun juga terjadi di bulan Safar. Jadi jangan sampai kita menganggap ataupun kita pun harus meluruskan kepada masyarakat awam ketika entah teman-teman mahasiswa yang ada KKN nanti kalau offline di kampung, atau kita berdekatan dengan tetangga ngobrol-ngobrol mau ada apa-apa terkait dengan bulan Safar, dikatakan bulan Safar bulan sial, kita yakini bulan Safar bukan bulan sial, tapi bulan Safar adalah anugerah dari Allah. Justru kita untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah duhur
rahimakumullah. Sebetulnya ingin banyak saya bercerita tentang tahun dan bulan, tapi sayang waktu jualah yang memisahkan kita. Ini sajalah sekelumit yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat khususnya Kang Gos buat saya, buat kita semua yang ada di tempat ini. Semoga kita semua di bulan Safar ini senantiasa ditingkatkan keimanan dan ketakwaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.